Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Imam Prihadyoko, Koordinator Indonesia Jurnalis Forum. Dalam tema yang akan ditampilkan dalam Indonesia Jurnalis Forum selalu dengan tema-tema menarik yang aktual. Indonesia Jurnalis Forum hadir di TV-mu, web streaming, dan juga YouTube. Pemirsa, inilah Indonesia Jurnalis Forum. Pemirsa Indonesia Jurnalis Forum, dalam tema Indonesia Jurnalis Forum kali ini, topik yang terhangat pekan ini adalah ada nggak komunis di RUU HIP, haluan ideologi Pancasila. Di studio, kami sudah mengundang 3 orang narasumber yang cukup kompeten. Yang pertama, dari MUI, Buya Anwar Abbas. Assalamualaikum, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Buya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tenang melihat, Buya. Ya, tapi yang kedua, Pak Marzuki Ali. Semua tahu siapa Pak Marzuki Ali, mantan ketua DPR, politisi yang cukup handal, yang dikenal di Indonesia. Assalamualaikum Pak Marzuki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang ketiga adalah Prof. Sudarnoto. Beliau seorang praktisi, akademisi yang banyak mengulas tentang tema-tema keislaman. Assalamualaikum Prof. Noto. Waalaikumsalam, Imam. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah Prof. Yang pertama saya mau ke Buya dulu. Buya, RUU HIP ini bagaimana menurut Buya? Ya, tidak hanya menurut saya, tetapi menurut banyak orang. Oh iya. Menurut banyak orang, RUU ini adalah RUU yang membuat ribut saja. Kenapa membuat ribut? Ya karena memang logika hukumnya nggak masuk. Seperti kita ketahui bersama, ya dunia hukum itu kayak piramid ya. Yeah. Di puncak piramid itu apa yang kita sebut dengan state fundamental norm. Terus di bawahnya ada yang disebut dengan Grundnorm ya. Kalau Pancasila itu ada yang di puncaknya, di bawahnya Undang-Undang Dasar 45. Jadi Pancasila itu harus kita posisikan sebagai sumber hukum ya dan kaidah penuntun ya untuk apa saja yang kita lakukan sebagai bangsa dan negara ya, atas nama negara itu harus mengacu ke situ sebagai sumber nilainya. Nah, oleh karena itu seperti kita lihat ya Pancasila itu telah mewarnai batang tubuh dari Undang-Undang Dasar 45 ya. Sila pertama misalkan tampak oleh kita di pasal 29 ayat 1 dan 2 itu kan. Sila kedua di pasal 28 misalkan ya. Sila kesatuan di pasal-pasal sebelumnya. Kemudian keadilan sosial misalnya itu ada di pasal 33 dan 34. Jadi pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu adalah penterjemahan ya dan pengimplementasian dari nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Nah, seperti kita ketahui bersama, Undang-Undang Dasar 45 itulah konstitusi kita. Dan semua undang-undang serta peraturan daerah negeri tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Dan Undang-Undang Dasar 45 itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Lalu kalau sekarang ini Pancasila ini akan dibuat menjadi undang-undang ya, itu kepala jadi kaki, kaki jadi kepala itu. Jadi tidak logik ya. Oleh karena itu saya terus terang juga ya kurang setuju dengan nama BPIP itu, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Saya kurang setuju juga saya. So, memberi nama Pancasila di lembaga itu menjadi tidak enak menurut saya. Bagaimana kalau seandainya nanti terbukti misalkan ya ketuanya, sekretaris apalah begitu di BPIP itu terbukti korupsi, itu gimana itu ya? Nah, oleh karena itu menurut saya ya sunyikan ya Pancasila itu dari hal-hal yang tidak baik, sunyikan Pancasila itu hal yang tidak tepat. Oleh karena itu menurut saya BPIP itu semestinya bukan BPIP tapi BPIB
Badan Pembina Ideologi Bangsa, ya, di mana kontennya, substansi itu adalah nilai-nilai ideologi Pancasila, gitu ya. Jadi kesimpulan saya, sepertinya ya kok nggak tepat ya. Saya bukan ahli hukum, tapi hasil kajian saya ya semestinya tidak ada undang-undang ya yang berhubungan dengan Pancasila langsung. Kalau ada undang-undang ya undang-undang tentang Badan Pembina Ideologi Bangsa, itu boleh undang-undang ya. Tapi saya tidak setuju juga sebenarnya kalau memakai istilah Badan Pembina Ideologi Pancasila ya, karena nanti akan terjadi perdebatan gitu ya. Terima kasih. Iya. Saya ke Pak Marzuki. Pak Marzuki, ini menurut Pak Anwar bikin rame aja nih Pak. Ya politik itu memang gaduh. Rame. Ya kan cuap-cuap di sana kan, namanya politik. Iya. Parlemen, parley, ngomong-ngomong gitu. Kalau menurut Pak Marzuki sendiri gimana nih Pak? Kalau soal pembahasan tentang tata urutan perundangan, saya kira udah clear lah. Sudah banyak yang membahas, ya hanya orang bebel aja yang mau memutarbalikkan, ya, mau membuat sungsang, ya. Kalau saya bilang membuat sungsang peraturan perundangan kita itu. Kayak kepala jadi kaki, ya kaki jadi kepala tadi, itu kan sungsang, kelahiran sungsang istilahnya kan. Iya. Kan ini sesuatu yang tidak diinginkan kan. Nah, jelas itu kan tata urutan peraturan perundangan. Pancasila itu bukan hanya ideologi, dia sumber dari sumber hukum sesuai dengan Undang-Undang 12 tahun 2011, Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundangan. Di dalam pasal 1 sebutkan Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber hukum. Jadi kalau dia sumber dari sumber hukum tuh dia berada di atas sekali, karena sumber hukum kita itu ya konstitusi kita. Nah, sumber dari segala sumber hukum itu ya Pancasila. Jadi jangan didegradasi ke bawah, kan lucu ini. Jadi kalau soal itu udah clear lah. Sekali lagi saya sampaikan, yang berpikir tentang ini orang yang punya kalau saya bilang ada agenda, hidden agenda di balik ini. Nah, hidden agenda ini kita nggak tahu. Nah, seperti di LC saya dengarkan dari partai pemerintah menyatakan kami tidak ada memasukkan seperti Trisila, Ekasila, seperti pidato Bung Karno 1 Juni kan. Siapa? Ini kan berasal dari komisi. Kemudian kan komisi kan membuat naskah akademik. Tentu komisi ini ada yang berinisiasi, ada fraksi yang berinisiasi. Nah, itu kan dibicarakan di dalam komisi. Kalau sepakat, susunlah naskah akademiknya. Lalu kemudian disusunlah RUU-nya dan seterusnya. Tapi ini kan proses politik. Kalau proses politik ini ya tergantung kesepakatan politik. Makanya seperti rancangan undang-undang perubahan undang-undang KPK itu hanya dalam waktu mingguan itu selesai. Karena proses politiknya ya sudah ada dalam mindset anggota dewan semua partai lah. Kalau saya bilang ya, hampir semua partai memang sudah mau melumpuhkan KPK. Jadi artinya proses politiknya itu menjadi sangat sederhana. Seperti perjalanan super tol lah ya. Harusnya itu ada waktu-waktu yang harus ditaati, tetapi karena ini proses politik, apapun juga bisa dilangkahi. Ya yang tidak ada orang yang komplain di dalam sana, ya selesai. Nah, inilah yang terjadi. Nah, untungnya masih ada partai yang artinya menolak ya secara tegas tentang kelahiran RUU HP ini. Nah, tapi kalau partai ini saja tanpa ada tekanan publik, wah ini barang ini jadi. Tanpa ada tekanan publik nih Pak. Iya, memang harus begitu. Pemerintah tuh takutnya ya dengan NU, Muhammadiyah, ya, ormas-ormas besar ya, Majelis Ulama. Kalau tiga itu sudah berbicara, siapapun penguasa di Republik ini pasti gemetar gitu. Karena yang bicara MUI. MUI itu wadah daripada ormas-ormas Islam. Kemudian ormas terbesarnya NU, Muhammadiyah bicara. Ada lagi yang lain-lain. Kira kalau masih dilanjutkan juga ya siap-siap saja mau didemo tiap hari bergilit-gilit gitu.
Itu akan demo berjilid-jilid. Tetapi sekali lagi, ini sebaiknya ditolak ya, bukan ditunda. Kalau ditunda ini ada keinginan untuk melanjutkan, sama dengan rancangan undang-undang KPK. Rancangan undang-undang KPK itu kan, wah jelas pemerintah tidak akan setuju dengan pelemahan KPK. Tetapi begitu selesai urusan politiknya, begitu selesai urusan politik pemilu, dalam waktu hitungan hari saja RUU-nya langsung sudah ketok palu. Nah ini berbahaya menurut saya kalau tidak dikawal. Makanya saya bilang jangan ditunda, tapi harus ditolak. Jadi pemerintah tegas, ini nggak benar, ini ditolak saja. Saya sepakat tadi dengan dari Pak Kiai tadi bahwa ya nggak usah disebut Badan Pembina Ideologi Pancasila, ideologi bangsa. Pancasila jangan dijadikan kelembagaan, tetapi dia nilai di atas sekali, nilai yang mengilhami seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau dia dilembagakan, ini didegradasi. Ini kan didegradasi. Nah, ini yang saya ingin sampaikan. Saya sepakat dengan Pak Anwar Abbas tadi, bahwa ini biarkan di atas, ya diterjemahkanlah ya menurut persepsi daripada kita. Masyarakat kan berkembang, ya berkembang. Jangan diindoktrinasi. BPIP ini nanti jadi BP7, jadi indoktrinasi. Kalau jadi bahan doktrinasi, maka siapa yang bertentangan dengan pemerintah, bisa dipidanakan. Nah ini berbahaya. Sekarang udah kelihatan, arah ke sana sudah kelihatan. Siapa yang bertentangan, tangkap dulu. Siapa yang ngomongnya agak aneh, tangkap dulu. Oh ini jadi apa negara kita? Ini lebih represif daripada zaman Orde Baru. Lebih represif. Ya saya mengalamilah zaman Orde Baru. Ya, karena saya bagian daripada aktivitas Orde Baru. Ya, karena waktu itu masih di BUMN. Ngerti benar bagaimana Orde Baru itu mendapatkan kekuasaan politiknya kan. Jadi artinya apa? Ya janganlah. Udah reformasi mengorbankan banyak korban ya, baik jiwa, harta, darah dan sebagainya ya. Kita tahu reformasi ini mengorbankan ekonomi kita juga yang ratusan triliun, yang sampai sekarang obligasi rekapnya juga masih dibebankan kepada rakyat yang harus dibayar APBN. Ya ini jangan sampai kita mengulang kesalahan yang sama. Saya kira gitu. Saya kira pandangan saya sih. Tapi yang paling jelas ya Pak Marzuki bahwa ini seperti semangat Orde Baru, semangatnya sama ya, pengen menguasai semua hal ya tampaknya yang ya. Saya lihat ya ada keinginan, termasuk persoalan ASN saja ditarik ke pusat. Ini sudah mulai ditarik ke pusat semua. Kalau sudah begitu, untuk apa otonomi daerah? Ya. Kita perlu ya NKRI jelas ya, tapi otonomi daerah itu ada bagian-bagian daerah itu yang diurus oleh daerah. Jangan semuanya mau ditarik ke pusat. Kalau ada penyimpangan, bikin aja aturan. Misalnya ada politisasi ASN, itu ada aturan. Tegakkan aturan. Yang penting tegakkan aturan. Kalau aturannya tidak ditegakkan, apapun juga ya omong kosong juga. Nah, masalahnya kitanya penegakan aturan, penegakan hukum yang lemah sekali. Contoh kecil ya, saya bilang penegakan hukumnya lemah sekali. Kita bicara keluar masuk Jakarta harus pakai SIKM. Mengurusnya pun nggak mudah, walaupun dijawabnya cepat. Tapi begitu saya pulang dari luar daerah sampai Jakarta, diceknya cuma cek yang kesehatan aja itu, yang COVID itu aja. Yang SIKM-nya nggak ada ngecek. Ada mejanya, tapi nggak ada petugasnya. Terasa basa-basi ya Pak Marzuki. Saya tanya, ini SIKM-nya gimana? Nggak ada orang Pak, masuk aja, keluar aja langsung. Loh, ini gimana? Kita gembar-gembor, SIKM tidak boleh orang masuk, tidak boleh orang keluar tanpa SIKM. Luar biasa, kerasnya ngomong kan, tapi penegakan hukumnya nggak ada. Ya, baik Pak Marzuki, nanti kita lanjutin di segmen berikutnya Pak Marzuki. Pemirsa Indonesia Journalist Forum, tetap bersama kami.